Kembali di Landstalk dengan tema laporkan kekerasan anak. Bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa menelpon ke nomor telepon yang akan kami tayangkan di layar. Kita masih bersama Erlinda dan Bapak Edi dari Kemensos. Pak Edi, ini kalau kita bicara soal TEPSA ini. Nomornya tadi berapa Pak? 1500-771. Ini memang nomornya masih agak panjang nih Pak ya? Betul. Masih agak panjang gitu. Masih lebih simpel daripada nomor telepon saya khususnya. Nah, dari Januari sampai ke Juli itu sudah ada 300-an laporan. Sebelum sosialisasi yang kemarin di Muara Angke. Oke. Nah, setelah sosialisasi itu ada peningkatan yang signifikan nggak Pak? Ada, tadi ada 150 itu dalam waktu beberapa hari itu ya, lumayan. 150-an. Dari tanggal 2 sampai hari ini tanggal 5. Oke, berarti sekitar 3 hari sudah ada 150, ini ada peningkatan. Untuk mengklasifikasi bahwa ini menjadi sesuatu yang lebih penting untuk lebih ditangani, ya, entry yang pertama kali datang si operator sudah menanyakan, tentu dengan bahasa yang bagus, misalnya ada dari mana, siapa, ada apa yang ingin dilaporkan. Oke. Ya. Pak, ini kan telepon pelayanan sosial anak. Ada klasifikasinya nggak Pak? Ini misalkan ini laporan tentang pengaduan kekerasan kah? Ini tentang apa gitu. Jadi ada klasifikasinya nggak Pak? Ya, ada klasifikasi. Jadi kita bahkan bikin klasifikasi dan kita juga dengan ada softwarenya tertentu. Jadi begitu masuk, itu langsung data terekam. Maka nanti dalam beberapa waktu ke depan itu di saya juga akan ada dashboardnya. Seperti televisi yang akan terlihat tabel itu akan meningkat. Dan saya bisa dalami misalnya meningkatnya itu misalnya katakanlah kekerasan seks, lalu saya breakdown di mana ini, apakah Jatim, apa Jabar, begitu. Itu akan terlihat ke daerah-daerah ya. Iya, jadi akan kelihatan naik, nanti besoknya lagi naik yang ini turun, begitu. Itu akan termonitor seperti itu. Jadi kita sudah kontrak dengan Telkom software seperti itu, sehingga mudah memantaunya di mana tempatnya dan datanya nanti fresh from the oven. Nah, untuk sementara sejak perjalanan 24 jam 7 hari ini sudah terlihat klasifikasinya di di daerah-daerah mana saja yang cukup tinggi, Pak? Sudah terlihat klasifikasinya, tapi kelihatannya tadi saya belum dalami, tapi masih seputar Jakarta, Jabodetabek, ada dari Depok, Bogor, begitu masih seperti itu. Ini menunjukkan sosialisasinya yang masih belum meluas memang. Ini dalam waktu dekat kita tidak hanya itu saja, kita akan turun ke lapangan untuk sosialisasi ke daerah-daerah lain. Oke. Nah, ini kan kalau sebetulnya ada kekhawatiran juga laporan kekerasan terhadap anak itu juga karena banyaknya RPTRA sebetulnya. Itu dianggap sebagai salah satu tempat di mana mungkin istilahnya monster lah kalau buat saya itu ya, yang ngejar anak-anak itu pasti akan mencari di mana tempat bermain gitu. Mungkin nggak ada hubungannya seperti itu? Jadi gini, sebenarnya kalau RPTRA itu kita sama-sama mengawasi, punya ada semacam kebersamaan dan tanggung jawab bersama, itu tidak akan terjadi. Seperti pengawasan kami di wilayah Jakarta saja, RPTRA yang di Jakarta, walaupun di Depok sudah ada juga ya, itu kita lihat ada beberapa yang memang pengawasan dari pihak terkait di sana kurang. Nah, disitulah peran kami untuk memberikan dukungan bahwa ini yang kurang dan tidak boleh, harusnya seperti ini. Jadi kita bentuk dari RT RW setempat, mereka bergiliran untuk misalnya siapa yang nanti mengawasi anak-anak tersebut, dan libatkan Babin Kamtipmas, libatkan Babinsa, semacam itu. Termasuk kemarin karena Jakarta punya Smart City dan mereka punya call center juga yang langsung ke Polsek Polres tempat, jika ada anak di wilayah RPTRA tadi indikasi dia mendapatkan suatu hal yang buruk, entah tidak hanya kekerasan tapi penculikan dan sebagainya, itu teralert dengan cepat sehingga pokja-pokja yang di bawah pun ada. Nah, ini kerjasama antara pihak kementerian maupun masyarakat ini yang kita harapkan memang seperti itu. Nah, jadi harus ada peran serta aktif masyarakat di sini ya. Betul. Harus ada peran, tidak hanya peran serta tapi tanggung jawab terhadap hal yang sudah diberikan pemerintah itu bersama-sama. Nah, ini peran juga adanya simultan kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia lebih kepada tidak hanya pengawasan tapi juga menerima pengaduan. Dengan adanya call center ini sangat membantu sekali karena terbentang luas antara Sabang sampai Merauke. Dengan adanya TEPSA ini ke KPAI sendiri menurun nggak sih nilai jumlah pengaduannya, Mbak Erlinda?
Yang pasti belum kita lihat Oke, ya, belum kita belum terdetek kita lihat. datanya. Namun dari Senin sampai hari ini, ya, kami melihat tumben biasanya siang tuh membludak. Ini nggak begitu, nggak tahu juga apa karena pelayanan TEPSA ini. Tapi kan ini belum kita lakukan telah kajian dengan Tapi detail sebenarnya ya. TEPSA dengan KPAI dengan yang lain itu kerjasama sifatnya. Justru Pasti, betul. kadang-kadang ada yang masuk ke TEPSA lalu kita arahkan ke KPAI. Jadi gitu. ini dua lembaga yang yang sebenarnya Kita erat saling kaitannya, mendukung ya. saling mendukung. Kita deliver ke RPSA. Banyak sekali. Jadi deliver akhirnya di RPSA, di RPSA rumah itu perlindungan Rumah sosial Perlindungan anak. Sosial Anak. Oke. Jadi untuk anak yang menjadi korban, ada juga EPSMP Handayani untuk anak yang menjadi pelaku. Oke. Nah, itu kita Itu tentukan. RPSA itu ada di semua provinsi atau di semua kabupaten kota atau baru beberapa tempat saja? Saat ini ada 18, sekarang sudah lebih, tetapi tahun ini kita akan bangun di 33. Provinsi. Ini sedang dalam proses identifikasi di mana yang akan bisa dilakukan, dan harap diingat bahwa yang dimaksud dengan membangun RPSA tidak selalu baru. Jadi kita misalnya ada LSM yang memang berniat katakanlah membangun RPSA, lalu ada masih bisa ada bergabung ruang ya, kosong, jadi di situ di tempat untuk katakanlah anak sementara untuk dilindungi di situ. Jadi seperti itu. Tapi kita memberikan pelatihan sebelumnya, SOP-nya seperti apa, lalu anggaran dana dan pelatihan dulu. Oke, siap. Baru berdiri RPSA. Jadi tahun ini kita rencanakan ada 34 ditambah 18. Oke. Nanti ada terdiri RPSA. Itulah tempat di seluruh rujukannya Indonesia. RPSA. Oke. Tapi kalau kita melihat jumlah kabupaten kota, rasanya jumlahnya masih jauh dari cukup, Pak Masih ya? jauh. Tapi betul. paling tidak kan ini suatu One step ahead komitmen ya. dari pemerintah bahwa isu perlindungan anak atau penyelenggaraan hak anak itu memang pemerintah memang punya komitmen dan ada mainstreaming ke sana. Oke, penting dan prioritas. Dan gitu ya. memang kita tidak selalu satu kabupaten satu RPSA. Jadi kita berdasarkan kasus-kasus yang banyak terjadi. Ada klasifikasi. Iya, jadi jangan daerah yang sampai paling juga banyak kita terjadi bangun di kasusnya. tempat tidak malah mengindikasikan seolah-olah negara dalam keadaan darurat begitu kan, tidak seperti itu. Jadi bahkan di suatu tempat seperti mungkin di Surabaya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu bahkan lebih dari satu RPSA-nya. Ya. Nah, itu Cuman disebar. kalau soal keadaan darurat, bukannya kita sekarang sudah memasukkan itu sebagai kejahatan luar biasa Darurat terhadap anak, Pak? kekerasan seksual terhadap anak. Oke. Kan berharapnya kan kedaruratan itu kita sedikit demi sedikit kita Dieliminir Oke. ya. Baik, Mbak Erlinda, Pak Edi, kita lanjutkan dialog. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk.